guys, kali ini solusi dan cara bagaimana ketika motor WR 155 melewati genangan air atau banjiran yang posisinya dalam dan menyebabkan motor WR Anda mati, sedangkan posisi kita berada di tengah perjalanan yang sepi, tidak ada siapapun ya. Oke, yang pertama kali Anda harus lakukan adalah jangan panik. Jangan panik ya, karena motor WR155 ini tidak ada engkolan kakinya ya, hanya menggunakan kickstarter, otomatis ketika di kick dia tidak akan menyala. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya mudah. Sampai untuk sementara pertolongan pertama ya, sampai kita menemukan bengkel, yang pertama Anda harus lakukan adalah buka saringan anginnya. Buka ini, misalkan kunci L, ini kan bautnya kunci L, misalkan Anda kesulitan untuk mendapatkan kunci L, misalkan ada obeng atau apa, langsung saja buka di sini ya, langsung kita beginikan, dia akan terbuka. Oke. Nah, kemudian di bawah saringan angin ini akan ada seperti selang. Selang itu kita lepas, keran ya, seperti selang seperti itulah, kita buka biar saringan angin yang tadinya basah itu karena disebabkan oleh genangan air yang mengumpul di dalam saringan angin ini akan mengeluarkan air ke bawah. Oke, setelah itu kita lakukan kita kemudian beralih ke busi. Kita buka busi ya kan, kita buka busi kalau pakai menggunakan kunci busi ya. Kita buka, kemudian kita tutup dengan kain kering, dan kita kompres. Cara mengompresnya adalah kita tutup rapat-rapat ya, busi ini kita tutup rapat-rapat, kemudian kita kickstarter sampai berulang-ulang kali hingga air yang dari dalam lubang busi ini keluar, sampai benar-benar tidak ada air lagi yang keluar dari lubang busi ini, sampai kering ya. Ini pertolongan pertama ketika motor WR155 tenggelam di dalam air ya, apalagi sekarang musim banjir kan ya. Nggak usah panik. Usahakan ketika begitu motor ini mati di dalam air, langsung matikan kita matikan kunci kontaknya, langsung kita matikan. Tujuannya apa? Agar mesin itu berhenti, jangan dipaksakan di kick dulu, jangan dipaksakan dihidupkan dulu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita lepas dulu saringan anginnya, kita buka keran di bawah saringan angin ini, kemudian kita buka businya, kompres businya dengan menggunakan kain kering atau jari kalau memang terpaksa tidak ada air kering. Kompres terus sampai benar-benar di ruangan pembakaran ini kering. Setelah itu dia akan bisa menyala ya dengan saringan yang kita buka. Tujuan saringan yang dibuka ini guys adalah agar air yang masih terkandung di dalam filter udara ini kan butuh dikeringkan, sementara kita berada di posisi di perjalanan, tidak masuk ke ruang pembakaran, tidak masuk ke ruang injeksi. Jadi kita putus dulu dari sini. Kalau udah kita lepas, otomatis dia akan mendapatkan angin bebas ya. Jadi air yang terkandung yang basah dari dalam filter udara ini tidak masuk ke ruang sini, makanya akan menyebabkan motor ini bisa menyala. Tapi kalau ini tidak dilepas ya, kalau saringan angin tidak dilepas, walaupun busi sudah Anda kompres seperti yang saya bilang tadi sampai tidak ada airnya, dia akan tetap tidak menyala. Kenapa? Karena air yang masih tertampung di dalam filter udara ini, makanya harus kita lepas terlebih dahulu. Setelah kita menemukan bengkel atau mungkin di bengkel itu hanya ada oli saja, maka baru kita melakukan pembuangan oli. Kita lakukan pembuangan oli yang sudah bercampur dengan air tadi. Kita buka filter olinya, maka akan berwarna seperti ini, akan berwarna putih guys ya, yang akan berwarna seperti ini, susu coklat. Oke, cara mengatasinya seperti apa? Ada yang sebagian menggunakan bensin, dimasukkan dibuang sebentar, tapi kalau menurut saya jangan gunakan bensin, jangan gunakan solar untuk membersihkan oli di dalam ruangan mesin. Kenapa?
Karena di dalam mesin ini ada karet-karet seal segala macam. Nah, ketika kita menggunakan solar atau bensin, maka akan karet-karet itu mengembang, justru akan merusak. Jadi, pertolongan caranya gimana? Cari saja oli bekas ya. Oli bekas, dia kalau ada olinya malup yang bekas kita ganti, kita simpan. Kita lakukan pengisian oli bekas tersebut. Pertama kita buang dulu oli yang tercampur dengan air tadi, kita buang ya. Filter udara filter oli kita juga lepas agar keluar semuanya ya. Sudah kita buang. Nah, kita tutup kembali. Kalau ada kompresor, kita semprot-semprot nggak apa-apa lah ya. Kita semprot-semprot sampai bersih. Kita masukkan oli yang bekas tadi, oli kotor tadi. Baru kita tutup, kita masukkan oli, kita tutup kembali, kita hidupkan. Kita hidupkan mungkin sekitar ya 15 menit lah. Setelah 15 menit, ya kan? Ini biarkan tertutup, ini juga biarkan tertutup. Kita buka di bagian filter udaranya, filter olinya. Kenapa? Nanti oli akan tersedot ke sini. Jadi dia akan keluar sendirinya ya. Terus sampai di sini benar-benar tidak lagi keluar oli. Jadi nanti oli yang bercampur air tadi akan terus keluar dari sini, guys. Akan keluar terus dari sini. Sementara ini biarkan tertutup, mesin itu biar tertutup. Udah, lakukan bro, karena pompa oli akan bekerja menyedot ke sini. Jadi akan lebih bersih ya. Lakukan hal sedemikian rupa sampai benar-benar oli itu menjadi bentuk oli, jadi tidak ada lagi campuran air, atau minimal lah 3 atau sampai 4 kali. Nah, setelah sampai dari area sini tidak lagi mengeluarkan oli, boleh baru kita buka penutup dari bawah. Kita buka penutup dari bawah, nah, sampai benar-benar tuntas. Kemudian kita boleh masukkan lagi oli bekas sampai 2 sampai 3 kali bahkan 4 kali ya. Oke. Nah, untuk proses selanjutnya, setelah oli benar-benar kita pastikan sudah tidak mengandung air, boleh kita kembalikan, kita tutup. Filter udara ini kalau memang filter oli ini kalau memang memungkinkan untuk diganti, silahkan diganti. Memang harusnya diganti, tapi kalau untuk keadaan darurat boleh kita masukkan ya ke dalam oli bekas. Kita masukkan dalam oli bekas sekitar ya 10 menit, kita angkat, kita gini-gini kan agar ya sedikit berkurang lah airnya. Lakukan sesering mungkin sampai busa-busa filter oli ini benar-benar tercampur dengan oli, tidak lagi ada airnya ya. Kemudian ini filter udara ini kan ini masih basah. Kalau memang memungkinkan untuk diganti silahkan diganti, tapi kalau memang tidak, ini biarkan dulu, jangan dipasang, kita jemur dulu ya. Kita jemur, kita semprot di kompresor kalau memang ada, kita biarkan dulu sampai benar-benar kering. Nah, jadi kalau memang motor mau dipakai, oke, cukup kita buka seperti ini. Nah, setelah kita buka seperti ini, langsung saja kita tutupkan tutupnya ya. Kita tutupkan tutupnya tanpa menggunakan filternya ini. Jadi kalau sementara memang dipakai, ini nggak usah dipasang dulu ya, nggak usah dipasang dulu, biarkan sampai dia benar-benar kering dulu. Kalau memang belum ada gantinya di bengkel ya, biarkan dia sampai benar-benar kering. Setelah dia kering benar-benar baru kita pasang. Nah, sementara dia ini belum kering, maka langsung saja kita pasang penutupnya ini. Ini kita bersihkan dulu ya, sampai bersih, sampai tidak ada. Ini kan masih ada kandungan airnya tuh, campur sampah ya, debu. Jadi kita bersihkan dulu. Oke. Di sininya juga kita kadang kan di sini ini masih terdapat air ya. Jadi kita celupkan di oli yang bekas tapi kondisinya benar-benar murni oli. Nah, biar air ini menyatu dengan oli bekas tadi, baru kita buang atau kita semprot. Seperti itu ya. Nah, oli seperti ini jangan dipakai lagi, jangan dicelupkan ke oli seperti ini ya, dicelupkan ke oli yang bekas hitam. Syukur-syukur kalau teman-teman pengen lebih bagus lagi, ketika melakukan pengetapan yang saya bilang 3-4 kali itu, kalau memang ada uangnya untuk membeli oli, syukur-syukur menggunakan 2-3 kali itu tadi menggunakan oli masih bagus, oli baru kita beli 4 atau 3,
khusus untuk membersihkan bagian mesin ini sampai benar-benar tidak ada lagi oli yang tercampur dengan air. Nah, pokoknya teman-teman ya, ketika motor kita tenggelam di dalam air, eh, posisi di jalan ya, nggak ada siapa-siapa, nggak bawa apa-apa, udah kita buka aja. Tadi saya bilang ya, saya ulangi lagi biar teman-teman semua ingat. Kita buka filter udaranya, kita buka keran filter udara di bawah ini agar airnya keluar dari sini. Nah, biarkan. Ini jangan ditutup dulu ya, dibuka sampai benar-benar sudah melakukan proses saya bilang tadi, baru boleh dikembalikan, dipasang seperti semula, seperti ini ya. Tapi jika belum, biarkan saja terbuka, nggak apa-apa ya, biarkan terbuka sementara sampai menemui bengkel untuk melakukan perbaikan. Kemudian businya, nah ini mohon maaf saya menggunakan senter ya untuk penerangannya, karena saya membuat video ini malam hari. Kebetulan pada malam hari ini ada insiden, kejadian melewati banjir kemudian tenggelam. Nah, kemudian di tempat saya sedang mati lampu, makanya saya menggunakan senter. Tapi saya anggap teman-teman paham ya. Kalau memang nggak paham, silahkan tanya di komentar, saya akan jawab sebisa saya ya, sebisa saya berdasar pengalaman saya. Itu aja intinya, jangan panik ya. Kadang-kadang kan kita perjalanan jauh, apalagi di daerah-daerah pelosok ya, yang sering tergenang air banjir, tahu-tahu lagi buru-buru tiba-tiba mesinnya mati karena terendam air. Nah, jangan panik ya. Kalau di sini sudah termasuk air itu sudah masuk sampai mesin motor ini mati, itu tetap di mesin ini oli akan tercampur dengan air. Nah, ketika kita biarkan terus menerus sampai jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan rusak ya, rusak bagian mesin ini, terutama di sipnya ya. Dia akan rusak, bunyi akan kasar, dan justru akan tambah biaya. Jadi dia akan turun mesin ya, turun mesin, mungkin bahkan ada komponen-komponen yang harus diganti. Nah, sembari kita menunggu oli ini benar-benar menetes ya, kita buka, biarkan saja sampai oli ini benar-benar habis di dalamnya. Boleh kita senter sampai benar-benar oli yang bercampur dengan air itu habis. Kita buka switch seperti ini ya, kita buka switch ini, boleh switch ini kita buka di bagian sini, switch-nya kita buka. Mana yang bisa kita buka. Nah, tujuannya apa? Di switch ini kan kadang masih tersimpan air ya. Nah, biar nggak basah ya, kita lap, kayak kita semprot kayak, atau kita goyang-goyangkan biar di tengah-tengah switch ini tidak lagi air mengenang. Jadi motor ini akan benar-benar kembali sempurna seperti semula ya. Tidak ada kandungan genangan air di dalam switch motor tersebut. Oke teman-teman, pokoknya itu saja intinya. Kalau motor kita tenggelam di dalam air, jangan panik ya, buka saringan udaranya. Nah, karena motor injeksi ini kalau sudah injeksinya terkena air itu susah. Kalau motor karburator masih enak, kita hanya cukup buka karburatornya, kita bersihkan, kita ganti oli, mungkin hidup lagi. Tapi kalau injeksi ini, intinya ketika mati tadi langsung matikan kunci kontak, dorong dulu sampai ke tempat yang tidak ada air lagi, baru kita buka. Nah, oke, untuk kali ini sekian dulu teman-teman ya. Pokoknya ya saling berbagi ilmu. Itu pengalaman saya. Ini memang sengaja saya buka dulu ya, karena kebetulan nggak ada kompresor ya. Ini karena posisinya di rumah bukan di bengkel, jadi saya biarkan menetes dulu. Ini tadi udah habis berapa ya, 3 kali, 4 akan saya lakukan sekali lagi untuk memastikan bahwa oli benar-benar tidak tercampur dengan air. Karena ya kalau namanya mesin kan, olinya tercampur dengan air, maka staminanya akan lama-lama berkurang. Kedengaran suaranya akan kasar. Oke, jadi cara mengatasinya, menanggulanginya, pertolongan pertamanya ketika kita masuk ke dalam air, tidak sengaja ataupun sengaja, yaitu ya, saya rasa baik produkan motor apapun bisa melakukan hal seperti itu, sama ya. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share, bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.